Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Lau ta'lamu ummati lamun tah kuning ummati sapa umat isun fi Ramadan ma fi Ramadan apa-apa fi Ramadan ing dalam bulan suci Ramadan. La tamannau mangka yakti ngarep-ngarep ya umat kabeh antakuna sanah ing arep yen tah ana sanah apa salah antakuna sanah kullu Ramadan sakabeh Ramadan. Ngerti Pak ya? Ngerti ora? Kalau seandainya tahu nih umatku kata Kanjeng Nabi, apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan pasti berharap seluruh bulan itu dijadiin Ramadan. Kalau seandainya tahu, maka kalau nggak mengerti ya dianggap biasa saja Ramadan kayak bulan lain. Ya biasa saja, tidak dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Tapi kalau kita mengerti, insya Allah apa-apa yang ada di bulan suci Ramadan di annal hasanata majmu'atun, karena setuhune kebaikan-kebaikan majmu'atun iku kang den kumpulaken, itu dilipat gandakan. Wa ta'atu maqbulatun lan ketaatan iku kang den terima, ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga pun rindu. Bukan kita yang merindukan surga, tapi surga yang rindu kepada kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Muhammadin al-Fatih lima uglika wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para guru, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para ustadz, para jamaah pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesempatan untuk menikmati sisa-sisa usia kita yang tinggal separuh perjalanan lagi dan tidak akan mundur, waktu akan berjalan terus. Maka dari itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar kita meraih husnul khotimah. Yang sudah istiqomah berjamaah di masjid, jangan putus. Yang sudah istiqomah tadarus, jangan putus. Yang sudah istiqomah sedekah subuh, jangan putus. Bila perlu tambahin, tambahnya usia, tambah amal, insya Allah. Tapi memang kalau tambahnya usia, sebenarnya semakin kurang energinya untuk ibadah. Dulu ngaji kita berapa tempat ya kuat kita datangi,
Sekarang sudah mulai 2 tempat aja udah nggak bisa gitu. Bahkan 1 tempat pun nggak bisa. Kenapa? Karena sudah sering pegel-pegel. Makanya kita ngaji kadang ada ngaji jider, ngaji nyender ada. Apalagi jiping, ya. Ngaji nguping, ya. Terus apalagi jituk, ya ngaji ngantuk. Ngaji jituk itu biasanya subuh, ya bangun kelar gitu dah. Ya, jadi pas pulang kata mamahnya, tadi ngebahas apa? Gak tahu. Dalam hukum fikih ada ngantuk, ada tidur. Makanya ya ciri tidur dan ngantuk itu secara fikih beda. Kalau ngantuk dia dengar, ditanya tidak paham. Ngantuk. Ada tidur dia tidak dengar, ditanya nggak tahu. Nah, itu. Jadi kalau ngantuk mah masih dengar, tapi ketika ditanya tadi apa ya? Nggak tahu. Oh, berarti ngantuk. Tapi saya dengar sih. Ini kebanyakan biasanya hari Jumat. Ya. Biasanya hari Jumat. Makanya bila perlu ibu yang di rumah, istri di rumah itu sering ngecek tadi khotib ngejelasin apa gitu. Nah, maka kalau jawabannya nggak tahu berarti ayahnya ya Jumatannya tidur karena memang dekat AC. Ya, karena memang lelah sih, ya. Jadi jangan biasain khotib mah khotbah, kita mah ini apa ngeces, ya tidur bangun-bangun komat. Jadi nggak paham apa yang disampaikan oleh sang khotib. Kembali kepada kitab, insyaallah kitabnya adalah Nasha'ihul Ibad. Ya, Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani, disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Ibnu Umar Al-Jawi, Kampung Tanara, Serang, Banten. Tapi itu gelarnya ulama Hijaz. Karena mondoknya di Mekah, pertama di Purwakarta, terus di Mekah. Masya Allah, dulu belum canggih tapi ngajinya ke Mekah, nyebrang lautan. Sekarang udah canggih, nyebrang got nggak ngaji. Ya, itu bedanya tipis sih, ya. Dulu belum canggih, ya, belum canggih dulu. Oppo aja belum ada, ya. Tapi pada ngajinya jauh ulama-ulama terdahulu. Ke Mekah, bahkan jadi imam Masjidil Haram, bahkan ngajar di sana. Ya, banyak ulama-ulama besar Indonesia ngajinya pada jauh. Sekarang sudah canggih, ya, sudah modern, ada pengajian nyebrang got nggak datang. Ya, malu sama kiai-kiai terdahulu. Ya, nyebrang lautan nggak tanggung-tanggung. Ya, antara Pulau Jawa dan Saudi Arabia, Mekah atau Madinah. Orang-orang dulu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah wa isruna lan utawi maqalah kang kaping siji wal isruna lan 20 berarti 20 siji. Ya. Bahasa Jawa diripit ya. An Ali radhiyallahu anhu karrama wajhahu kun indallahi khairun nasi wa kun indan nafsi syarrun nasi. Saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu kun indallahi khairun nasi, dadia sira atau ana sira ing dalem sandinge Allah iku luwih becik-becik manusia lan dadia sira ing dalem sandinge awak-awakan iku alane manusia. Menurut Sayyidina Ali begini, kun indallahi khairun nas, jadilah di hadapan Allah itu hamba yang terbaik. Jadi kalau kita di hadapan Allah menjadi hamba yang terbaiklah kita. Karena yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Maka ini berlomba-lomba kayak model puasa ini, ya kita tunjukkan supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena tujuan daripada puasa ini kan la'allakum tattaqun. Sedangkan di hadapan Allah, inna aqrabakum
sisi Allah adalah yang paling takwa. Saya yakin di sini ya ada yang melebihi daripada yang ngomong. Yang hadir di sini ada yang lebih ilmunya dari saya. Diamnya zikir, zikirnya diam-diam, sedekahnya tersembunyi, ibadahnya tidak kelihatan, baca Qur'annya mungkin ada yang sudah khatam yang hadir di sini. Tidak tahu. Ya. Maka yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling takwa. Bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan pejabat dan rakyat jelata. Pokoknya yang paling takwa itu. Ya, yang paling takut, yang paling takwa. Karena yang namanya takwa itu wedi maring pangeran. Kalau takut maring pangeran itu tambah dekat. Beda sama takut manusia, kepada manusia kita tambah jauh. Maka kata Sayyidina Ali, jadilah kita di sisi Allah menjadi paling baik-baiknya, paling becik-beciknya manusia. Tapi wakun indan nafsi syarrun nas. Tapi kalau untuk diri sendiri, jadilah itu manusia yang paling elek, manusia yang paling jelek. Ya. Jadi muncul itu kerendahan. Nanti akan dijelaskan itu penafsiran. Ya, jadi kalau memandang diri mah udah terburuk saja. Ya, nggak ada sifat namanya ujub merasa paling soleh, merasa paling rajin ibadah, nggak ada. Orang masih banyak yang melebihi kita. Masih banyak yang melebihi kita. Apa yang kita sombongkan? Ya, kekayaan atau masih banyak yang lebih kaya. Keilmuan masih banyak yang lebih tinggi ilmunya daripada kita. Tekun ibadah masih banyak yang rajin ibadah. Jadi udahlah, biasa-biasa saja ini diri ini, belum tuh bahkan banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi kita harus mempunyai target di hadapan Allah, harus menjadi yang terbaik. Maka menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, idalah kita kekalen nemu sira ahadan ning wong suwiji minan nasi saking manusia, ra'aital fadla lahu alaika wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairum minni wa arfa'a darajah. Jadi menurut Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ma'idala qaita tetkalane ketemu sira ahadan mari wong sewiji, apabila kita bertemu dengan seseorang, maka ra'aital fadla, lihatlah keutamaannya. Tuh. Kalau kita berjumpa dengan seseorang, lihatlah keunggulannya. Karena setiap sesuatu itu, setiap seseorang mempunyai kelebihan masing-masing. Maka kita tidak bisa meremehkan orang lain. Karena semuanya mempunyai kelebihan. Wa taqulu asa ayyakuna indallahi khairum minni, dan kita ucapkan mungkin dia lebih baik daripada saya. Tuh. Jadi ketika kita berjumpa seseorang, itu pandanglah, lihatlah keunggulan dia. Jadi jangan yang lainnya, keunggulan dia, pasti semua itu mempunyai kelebihan. Maka fa in kana sogiron qulta hadza lam yaqsillah wa ana qad asaitu falasaka annahu khairum minni. Lalu bagaimana ketika kita berjumpa dengan bocah kecil, bocah yang masih muda, apa yang harus kita katakan kepada bocah itu? Dia masih bocah, dia masih kecil, belum punya dosa, bandingkan dengan saya. Tuh, jadi ketika kita lihat bocah,
Itu kita ngomong begitu, dia belum punya dosa, masih kecil. Bandingkan dengan saya. Maka kita menghormati bocah itu. Sampai bocah kita hormati coba. Karena Pak, dia masih bersih. Belum punya dosa. Makanya kan ada 3 golongan kan, yang berhenti catatannya atau tidak tercatat amalnya, baik amal buruk atau amal bagus. 1, bocah kecil. Yang kedua, orang yang tidur. Yang ketiga, orang gila. Ini berhenti catatan amalnya. Makanya serajin-rajinnya bocah ke masjid, nggak ada nilai pahala. Nah, berarti kalau gitu nggak usah ke masjid dong. Jangan. Dia tahapan pendidikan. Karena di dalam Islam tahapan pendidikan itu 3. 0 tahun, 0 tahun sampai 7 tahun perintah. Hanya perintah saja. Nah, puasa. Waduh ya, nggak kuat. Oh ya udah. Tuh. 1 tahun sampai 7 itu hanya perintah. Jangan ada sanksi. Nah, 8, 9, 10 itu perintah dan takjir. Nah, puasa. Waduh ya, saya nggak puasa. Sini kamu. Ya, pukul nih. Ya sudah mulai tegas tuh. 8, 9, 10. Harus ada takjir. Nggak sholat zuhur, pukul. Tapi gairu mubarihin. Jangan yang menyakitkan. Ini cara mendidik. Nggak ada istilah manja kalau sudah 8, 9, 10. Tuh. Nggak puasa, pukul. Nggak sholat, pukul. Pukul itu. Ya, tapi kalau 1 sampai 7 jangan, itu masih perintah saja. Ya, masih perintah. Kalau dia ngelanggar udah biarin. Tapi kalau sudah 8, 9, 10 pukul, takjir namanya. Harus ada takjir. Pukul. Tapi gairu mubarihin, jangan yang menyakitkan. Sapu 1 lah, sapu lidi 1. Nggak usah gede-gede, ini 1 ikat, jangan. Ya, kebanyakan kasihan. 1 saja. Tuh. Ya. Kenapa sudah mulai takjir? Nah, sebentar lagi 11, 12, 13, 14, 15. Itu balik. Kalau balik itu sudah tidak ada takjir lagi, sudah mandiri. Karena seluruh perintah agama sudah wajib dikerjakan. Karena sudah hitungannya balik. Lah ini kalau baru belasan tahun baru perintah, bahaya. Gak bakalan mau, karena kita tidak ngikutin tahapan itu. Ya, kalau ngikutin tahapan, insya Allah ketika sudah balik gampang kita ngarahin. Nah kalau baru 11, 12, 13 waktu kita baru mulai nak puasa, Allah bapak aja udun. Nah, pasti dibalikin. Nah sono ngaji no pengajian subuh, Allah bapak aja ngorok tuh. Berat enggak? Berat, karena sudah belasan. Tapi kalau tahapannya diikuti 1 tahun sampai 7 perintah, 8, 9, 10 takjir, insya Allah 11 kita lepas. Udah dengar azan langsung ke masjid. Suruh puasa ya langsung, nggak ada istilah ngebantah. Tuh, ya maka bocah mah nggak ada pahalanya, hanya pendidikan saja. Tapi dihitungnya nanti setelah sudah balik. Kalau secara fikih perempuan itu 9 tahun, tapi bukan menjadi patokan. 8 sudah haid berarti sudah balik. Kalau laki-laki itu 15 tahun, secara hukum fikih sempurnanya 15 tahun, tapi bukan menjadi patokan. Kalau seandainya 13 atau 14 sudah mimpi basah, maka setar baliknya dari mimpi basah itu. Itu secara hukum fikih. Apalagi sekarang banyak yang mendukung, ya bocah itu cepat balik. Banyak. Ya, HP juga apa saja bisa dilihat kan di HP. Cepat pertumbuhannya,
Makanan sekarang berapa macam coba makan. Makanya bocah pertumbuhannya cepat. Makanya bandingkan dengan kita waktu zaman SD. SD itu kita gede-gede banget, bener nggak? Wih, jangkung-jangkung, bongsor-bongsor. Lihat sekarang bocah SD sekarang. Unyil-unyil. Ya, dulu mau kita zaman tinggi-tinggi masih SD. Lah sekarang bocah SD, SMP sekarang unyil-unyil bocah. Cepat pertumbuhan balik. Kenapa? Banyak pendukungnya, makanan dan minuman. Makanannya sekarang berapa macam? Ya, ayam aja berapa macam ayam? Ayam geprek, sabana, ayam goreng, ayam bakar, itu barangkali ayam-ayam juga ya. Ya, minuman sekarang berapa macam? Ya, teh jus, es tea, boba, destruput, ya, desedotan, dehaus, ya kan? Ya benar es juga. Makanya banyak 8 tahun aja cewek sudah haid. Ya. Cowok 13 tahun aja sudah balik. Ya sudah mimpi basah karena pendukungnya banyak. Nah, yang pertama, yang kedua itu orang tidur. Orang tidur itu berhenti apa catatannya. Berarti makanya kalau kita banyak tidur ya sebenarnya mubazir. Ya, lah Ustaz kan naumu soimi ibadatun. Woi, tidurnya orang puasa ibadah. Makanya nanti habis sholat subuh, habis ngaji nih tidur, bangun zuhur ya. Nah, sholat zuhur, habis zuhur masih ngantuk tidur lagi. Ya, bangun asar masih lumayan 2 jam lagi tidur lagi. Yaitu bangun maghrib. Woi, kok tidur terus? Naumu soimi ibadatun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini perlu penafsiran yang panjang. Artinya apa? Tidurnya saja ibadah, apalagi meleknya. Maksudnya gitu. Meleknya baca Quran, meleknya iktikaf, meleknya ikhtiar, kerja, aktivitas. Orang napasnya aja tasbih orang puasa. Coba bayangin. Napasnya aja tasbih. Padahal di dalam hadisnya itu adalah diam. Ya. Diamnya orang puasa adalah tasbih, tapi ditafsiri napasnya orang puasa adalah tasbih. Makanya orang puasa apa saja itu ibadah. Ya. Diamnya saja ibadah. Jadi dalil tadi perlu diperjelas lagi, ya. Ada mafhum mukhalafahnya. Artinya tidurnya saja ibadah, apalagi teknya. Memang bulan puasa itu melelahkan. Siangnya kita puasa, bener nggak? Lalu malam kita taraweh jam 12 lewat ya mulai, ya habis itu kita nyambung sahur, habis sahur nyambung berjamaah subuh. Memang melelahkan, ya. Tapi ini memang bulan kita yang kita tunggu-tunggu, jangan sia-siakan. Bahkan di dalam kitab Dzurratun Nasin, barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, itu dicatat setiap langkahnya itu ibadah 1 tahun. Dicatat ibadah 1 tahun. Makanya kadang di kita mah, kenapa sih pengajian kalau bulan puasa ditutup? Ya, Ustaz, ada waktu longgar enggak? Emang ada apa? Ini mau tawakufan, katanya penutupan mau Ramadan. Ini kebanyakan majelis alim ibu-ibu sih. Ya, Ramadan pada ditutup semuanya. Ya. Perlu tutup, kenapa katanya? Biar fokus Ramadan. Fokus apa? Ibadah Quran apa fokus bikin kolok gitu. Ya. Ya, maksudnya sayang di hadis yang tadi tuh. Sayang, tetap aja ngadain, ya. Jangan berhenti. Karena tadi kata Nabi, barang siapa man hadara majlisan ilmi fi Ramadan itu. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan suci Ramadan, maka Allah catat setiap langkahnya itu ibadah 1. Maka kita alhamdulillah ya, jadi taklim tetap diadakan di bulan suci Ramadan karena ngalap berkah pahala yang banyak itu luar biasa. Kembali lagi kepada kitab tadi sudah 2 ya. Ya, jadi anak kecil, orang tidur, selanjutnya orang gila. Orang gila, sesoleh-solehnya orang gila,
tetap nggak berpahala. Umpama ada orang gila rajin tarawehnya, ya, nggak pernah tinggal, kalah orang waras. Kalah orang waras. Orang waras pada pohon kobe di rumah, orang gila rajin taraweh nggak pernah tinggal. Karena memang taraweh itu ya gini, dari tanggal 1 sampai 30 itu nilainya berbeda-beda. Maka kalau bisa jangan tinggal taraweh. Dari tanggal 1 sampai terakhir Ramadan itu beda-beda nilainya. Ya. Semalam itu beda, nanti malam beda lagi. Semalam itu seperti kita berjumpa dengan Nabi Musa membantu melawan Fir'aun. Ya. Nanti ntar malam beda lagi. Makanya kita sudah lewati. Pertama kita sudah diampuni dosa-dosanya. Lalu juga kita diampuni orang tua kita dosa-dosanya. Terus kita pahalanya seperti membaca Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Selanjutnya kita sudah lewati malam yang keutamaannya luar biasa, seperti kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di Al-Hidayah. Cuma taraweh kemarin tuh, cuma nggak bisa mundur lagi, udah nggak bisa. Sama sholat seperti di Masjid Nabawi 1000 kali kemarin sudah lewatin. Makanya jangan tinggalkan taraweh. Ustadz kan sunnah, justru kita butuh pahala sunnah. Pahala fardu nggak usah dibahas karena itu mah pokok. Justru kalau kita tinggalin dosa. Ini mah yang penting nih, pahala sunnah ini kita butuh banget sebagai tambalan fardu kita yang bolong, yang kurang sempurna. Maka ditambahlah dengan ibadah sunnah. Tuh. Orang gila rajin ibadah tetap nggak diterima. Ataupun nggak pernah ibadah nggak dosa karena orang gila. Bahkan nanti di akhirat nggak ada pertanyaan apa-apa. Orang gila kenapa nggak sholat? Nggak ada. Makanya kan saya gila kan gitu. Ya, jadi udah nyampe akhirat baru dia waras. Ya. Tuh, jadi nggak ada pertanyaan, enak langsung. Udah kamu masuk surga. Enak banget. Enak nggak? Nggak ada yang mau jawab. Ya. Lah model kita mah yang waras dihitung dari 15 tahun balik. Meninggal usia 60 tahun. Berapa kali sholat yang belum dikodoi? Belum sempat dikodoi. Anak gak mau ngodoin kita. Kata anak, gua juga banyak utang. Kan begitu. Ya. Jadi berapa kali sholat yang belum dikodoin? Satu waktu ditinggalkan 80 tahun siksa akhirat. Itu satu waktu. Jangan bermain-main dengan sholat fardu. Ya. 1 tahun akhirat 1000 tahun dunia. Berarti dikali berapa? 80 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Tuh, mending kalau kitanya anaknya soleh tuh, kita bikin wasiat, nah tolong nanti kalau saya meninggal dunia, tolong kodoin sholat saya. Selama saya sakit 7 hari, berarti 7 dikali 5, nak tolong dikodoin. Pas dibaca sama anak, waduh 7 dikali 5 waktu. Berapa waktu itu? 35 waktu. Waduh. Orang mah pesen tanah kayak apa kayak malah pesen sholat sama puasa Ramadan lagi nih 7 hari. Karena sakitnya memang bulan suci Ramadan. Orang mau wasiat rukuk kayak gitu. Ya, atau tanah, ini wasiat sholat. Gua aja sering bolong, ini gimana ya? Tuh, karena menurut mazhab Imam Syafi'i mah itu boleh anak ngodoin sholat yang ditinggal oleh orang tua sebagai bukti apa? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu 3. Kita kembali lagi kepada kitab. Jadi ketika ketemu bocah itu lihat keunggulan bocah. Jadi bocah itu belum punya dosa bandingkan dengan kita. Ya, udah gede begini, banyak dosa dan kesalahan. Nah, selanjutnya wa in kana kabiran qul ta'ala qad abadallah. Jadi apabila ketemu sama aki-aki, apa yang kita katakan? Tadi mah bocah yang masih kecil, sekarang ketemu sama aki-aki. Ya, udah tua banget aki-akinya. Ya, karena memang aki-aki. Ya. Apa yang kita katakan? Hadza qad abadallah.
ibadahnya duluan daripada tuh. Jadi kalau ada aki-aki jangan dikata-katain. Oh, dia mah ibadahnya duluan, pahalanya lebih banyak. Masya Allah, Tuhan Syekh Abdul Qadir ngajarin begitu tuh. Ya, jadi istilahnya nggak ada kita ngeremehin. Oh ini aki-aki udah dibully, aki dibully. Dia mah ibadahnya duluan, pahalanya lebih. Bandingkan dengan kita mah baru kemarin lagi. Artinya Pak, amalnya lebih banyak kan dia daripada kita. Apa yang kita sombong karena aki-aki? Maksudnya ini aki-aki yang rajin ibadah, ya masih ke masjid daripada pakai tongkat. Kita yang seger bugar gak pernah ke masjid, malu sama aki-aki. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang lebih tua daripada kita, pandanglah keunggulannya, lihatlah kelebihannya. Dia lahir juga amalnya lebih banyak. Ya, sedangkan kita mah baru kemarin, paling gak dikit amal. Tuh. Masya Allah. Lihat bocah apa yang kita katakan berbeda, lihat orang tua apa yang kita katakan berbeda. Lalu selanjutnya, bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang alim? Apa yang harus kita katakan? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani, "Qul tahada utiya malam ablugh wa nala malam anal wa alimah ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi." Masya Allah. Apabila kita berjumpa dengan orang alim, apa yang kita katakan? Hada u'tiya. Orang alim ini sudah mendapatkan ya sesuatu yang memang sudah sampai. Kita mah belum nyampe ke situ. Dan juga memperoleh sesuatu yang dia dapatkan, yaitu ilmu. Kita mah orang yang terbatas ilmunya, dan juga dia mah beramal pakai ilmu. Nah kita mah ibadah seibadah-ibadahnya begini. Tuh. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang alim, berjumpa dengan guru kita, kiai kita, ulama kita, maka katakan seperti itu. Dia mah sudah memperoleh yang belum saya peroleh. Apa? Ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi tingkat ibadahnya malaikat. Tetap ke Nabi Adam suruh menghormat. Kalau di ayatnya mah sujud, tapi di tafsirnya mah menghormat. Padahal hamba Allah yang paling taat adalah malaikat. Tapi tingkatan malaikat saja suruh menghormat kepada Nabi Adam. Apa sebabnya? Wa'allama Kenapa? Karena Allah yang memberikan ilmu, Allah yang mengajarkan nama-nama kepada siapa? Nabi Adam alaihissalam, sehingga Nabi Adam mempunyai ilmu. Makanya ilmu itu dari Allah. Makanya apa yang kita sombongkan, pengetahuan kita, kemampuan kita, keilmuan kita, apa yang kita sombongkan, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Masya Allah, kalau kita punya anak ya, kalau kitanya mampu, ayo anak kita suruh belajar, suruh sekolah, suruh ngaji, supaya mendapatkan ilmu. Karena yang mengangkat derajat ini adalah ilmu ya. Karena yang bikin sah ibadah itu adalah ilmu. Karena ilmu itulah yang akan menjaga tuh. Maka yang bisa mengangkat derajat adalah ilmu. Nabi Adam saja dihormati oleh malaikat karena sababiah ada ilmu. Makanya saya sering sampaikan menurut qaul Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan, al ilmu nurun aina muktabasud, sahibuku mukarramun aina jalasud. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Jadi akan bersinar
Ya, aina muktabasun, dimanapun menetapnya. Jadi kalau anak kita ada ilmunya, insya Allah tinggal di mana saja bercahaya. Tinggal di gunung tidak bingung, tinggal di kota tidak buta. Kenapa? Ada ilmunya. So'ibu mukarramun aina jalas, orang yang mempunyai ilmu mukarramun, dimuliakan aina jalas, dimanapun tinggalnya. Ini ucapan ulama Hijaz, Syekh Nawawi Al-Batani Ibni Umar. Ya, pasti dimuliakan. Maka kalau kita punya anak, usahakan harus mempunyai ilmu, pengetahuan. Insya Allah itu akan mulia dan dimuliakan. Tuh, jadi ketika kita bertemu dengan orang alim, kita harus ngomong begitu. Dia mah ya sudah mendapatkan yang belum aku dapatkan. Dia mah sudah beramalnya dengan ilmu. Lah kita mah ibadah-ibadahnya saja. Salat aja kita mah baru syariat doang. Tentang masalah batalnya salat, rukun salat, fardunya salat, dan juga yang membatalkan salat, makruhnya salat. Belum sampai ke tingkatan pada sholat menurut secara hakikatnya. Belum. Kita masih memikirkan batal, masih memikirkan makruh, ya, masih pakai syariat, belum pada ketingkatan hakikat sholat. Ya, kalau sudah hakikat mah udah nggak mikirin apa-apa lagi, pokoknya fokusnya Allah, Allah. Ya, kita masih tingkatan syariat, masih memikirkan ya syariat, taraweh ngebut boleh nggak? Sedangkan tidak ada tumaninahnya. Boleh enggak suratnya pendek, boleh enggak suratnya panjang. Masih memikirkan itu, belum sampai kepada tingkatan. Oke. Tapi masih bagus ya. Kita mah walaupun masih tingkatan syariat, tapi kita masih istiqomah ya. Makanya barengin dengan belajar, insyaallah kesalahan ibadah kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau berjumpa dengan orang alim. Nah, sekarang kebalikan daripada alim. Bagaimana kalau seandainya kita berjumpa dengan orang bodoh? Apa yang harus kita katakan? Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, "Qul tahadda asallahu bijahlin." Kita harus katakan ini orang bodoh, berbuat dosa, maksiat kepada Allah karena kebodohannya, karena dia enggak ngerti. Sedangkan kita berbuat maksiat kepada Allah padahal kita paham ini. Udah tahu bahwasanya itu sholat itu fardu dan juga fardu ain, kenapa kita masih melanggar? Dia mah nggak sholat karena memang nggak ngerti fardu, nggak ngerti sunnah, nggak ngerti haram. Makanya kita, apa yang kita sombongkan sama orang bodoh? Dasar lu bodoh, ya memang udah bodoh, jangan didasar-dasarin. Ya. Tuh, bila perlu ayo ngaji, karena ngaji itu niatnya kata Syekh Jarnuzi itu niatnya satu menghilangkan kebodohan, dua mensyiarkan agama Allah, tiga melanggengkan agama Islam, selanjutnya mengharap kebahagiaan akhirat. Tuh ngaji mah nggak ada niat yang lain, nggak ada niat pengen kaya, nggak ada. Kenapa kamu ngaji? Saya pengen sugih. Nah, kalau pengen sugih mah bisnis. Ya, dagang, insya Allah. Kalau ngaji mah tadi itu niatnya satu mengharap ridho Allah, dua menghilangkan kebodohan. Lalu selanjutnya karena kalau sering ngaji itu tahu tingkat kebodohan kita, karena baru tahu. Semakin jarang ngaji semakin pinter. Kalau ngaji gitu ya, saya baru tahu. Nah, berarti selama ini bodoh. Tapi kalau jarang ngaji, wih, pinter terus dia. Ya, sholatnya bener terus. Padahal ketika ngikut ngaji, oh, batalnya sholat itu begitu. Berarti dia baru tahu, selama ini berarti tidak tahu. Maka kalau pengen tahu tingkat kebodohan kita, sering-seringlah ngikut ngaji. Itu pasti nanti paham ya, bahwasanya kita itu selama ini belum tahu. Jadi ketika kita berjumpa dengan orang bodoh, itu dia mah bermaksiat kepada Allah karena dengan kebodohannya, nggak ngerti dia, nggak paham. Sedangkan kita bermaksiat kepada Allah ya,
Itu kita tahu padahal itu salah. Tapi kita mah diantem terus. Makanya kita makan manusia, kadang maksiat, kadang taat. Jadi ada dua unsur. Kalau lagi taat kayak malaikat, ya, tapi kalau lagi maksiat kayak setan. Ramadan aja rajin, Syawal udah bebas lagi. Ya, tapi masih bagus sih, ya, daripada Ramadan yang masih udut baik. Ya, itu. Kemarin saya lihat di sepanjang jalan masih ada yang masih udut. Ya Allah, ini di Ramadan aja begini, gimana kalau di luar Ramadan? Ya, coba kalau nggak percaya siang-siang mau keliling bawa motor, sepanjang jalan tuh masih ada yang kongko ngopi. Padahal Ramadan, ya Allah, pasti lihat KTP-nya Islam. Ya, tapi masih udut, masih ngopi siang hari. Ya Allah. Warteg-warteg kordeng pada tutup, di dalamnya banyak bergelantungan kaki-kaki, ya, kepala hitam. Kirain Nasrani, ya, ternyata orang Kirana Cikarang. Ya, tuh, ya, mudah-mudahan Allah karuniakan hidayah. Minimal ya kalau nggak puasa jangan terang-terangan lah, ya. Kasihan kita yang masih tingkatan puasanya awam. Kita kan masih puasanya tingkatan awam. Ya, melihat ada orang udut pengen, gitu. Karena masih tingkatan puasa awam. Orang umum, ada orang lihat lagi ngopi, pengen ngopi, karena masih tingkatan umum awam. Ya, belum sampai tingkat derajat yang ketiga, tomul khawasil khawas. Ya, udah tingkatan Nabi itu, enggak ngepek itu udut sama kapal api. Ya. Gak mikirin tenggorokan, gak mikirin perut tuh. Kita sudah nyampe ke situ belum puasanya? Ya, kalau masih mikirin sahur dan buka, berarti masih sama seperti Ramadan kemarin. Nah, kita berusaha Ramadan ini gak mikirin buka, siap? Oh, enggak deh. Udah gak usah mikirin buka, artinya udah puasa aja gitu. Ya, itu coba kita supaya maksudnya tambah usia, derajat puasanya kita tambah gitu maksudnya. Karena kalau masih mikirin buka dan sahur, masih tingkatan awal. Jadi kita sedikit-sedikit ini, ya ada persentasenya lah, minimal berapa persen untuk melupakan itu. Walaupun memang di dalam hadis Kangjeng Nabi as-shaimu farhatani kan, utawi wong kang puasa iku diwehi dua kebahagiaan. Ya bihima, dia bahagia dengan keduanya itu. Farhatun inda iftori, iji bunga ketika berbuka. Senang ketika jelang berbuka. Makanya itu karunia dari Allah. Ya, tidak diberikan kepada orang yang enggak puasa. 5:30 sore, seneng nggak? Ini ucapan Kangjeng Nabi ya, senengnya minta ampun. Kata-kata Kangjeng Nabi itu kebahagiaan dari Allah. Bandingkan ketika kita nggak puasa 5:30, nggak ngepek biasa aja. Tapi kita yang puasa indah lihat jarum jam. Ya, luar biasa, nggak kemana-mana itu. Depan TV sama jadwal imsakiyah. Ya. Saking apa? Seneng. Memang kita harus disadari itu karunia dari Allah. Ya, orang yang nggak puasa menjelang maghrib ya biasa-biasa aja. Makanan berjejer kayak biasa aja orang yang puasa. Tapi kita lihat botol aqua saja, masya Allah, botol aqua padahal nggak ada airnya. Tapi masuk indah luar biasa. Makanya gak pernah bergeser di depan TV. Ya lihat kultu, megang remote, udah bergeser jarum panjangnya di 9, semakin dek 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 dek. Indahnya luar biasa. Makanya ke kemana-mana remote udah mepet kurang 5 menit. Mana yang udah maghrib? RCTI apa-apa nih, udah siar ini. Ya, dilihat lagi jadwal imsakiyahnya. Padahal di sini jam 6. Jam 17.55. Oh belum maghrib ini ya. Ntar dulu nyari TV One ini ya. TV One kayaknya udah ini. Ternyata belum, semuanya belum televisi. Karena apa? Sekitar Jakarta. Ya, kalau pengen buru-buru TV Papua, insya Allah itu udah.
Saking apanya? Senangnya minta ampun. Itu kita syukuri itu. Ya, tuh itu adalah nikmat dari Allah yang pertama. Yang kedua, farhatun indaliqi rabbi. Gembira, nanti kita senang. Senang apa? Indaliqi rabbi, berjumpa dengan yang Maha Kuasa nanti di akhirat. Orang yang berpuasa, makanya istiqomahlah berpuasa, tetap kita jalani. Ya, sudah tidak terasa hampir seminggu. Ya, mumpung kita bareng-bareng puasanya, ayo kita lapar bareng-bareng, haus bareng-bareng, daripada nanti ngodoin bulan Syawal, godaannya lebih besar lagi. Benar nggak? Ya. Makanya saya pesan kepada yang mau mudik ini, ya, memang di dalam perjalanan itu boleh nggak puasa, boleh secara syariat, karena dia dalam perjalanan. Yang ada yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur, boleh nggak puasa, tapi sanggup nggak ngodoin di bulan Syawal. Kalau seandainya nggak sanggup ngodoin, mendingan dia pulang sambil puasa, itu lebih aman lagi. Dan juga santai saja, jangan buru-buru berangkat subuh, enak, adem, wayah zuhur nyari masjid di jalan, habis itu sholat zuhur ngadem dulu, santai saja. Lah ini mau pulang mudik udah berangkat belum sholat subuh. Ya, nyampe Subang minum es kelapa, Indramayu ngopi. Ya, itu pulang mudiknya dosa sepanjang jalan. Ya, subuh aja belum, semangat banget pulang. Kardus di belakang 3 yang pakai bambu, bocah anak pertama di depan, anak kedua di tengah. Sholat subuh belum. Puasa enggak, udah itu mah mudiknya dosa. Bulan Syawal enggak ngodoin. Kenapa? Banyak ketupat. Ya, maka kata saya resikonya besar, ngodoin itu resikonya besar, godaannya gede. Tapi kalau kita bareng-bareng puasa, iya, ayo kita bareng-bareng puasa, ayo haus kita bareng-bareng, ya, lapar kita bareng-bareng. Maka istiqomahlah, selesaikan dengan baik. Ya, puasanya, tarawehnya. Ya, taraweh udah memang sudah sunatullah kayaknya. Hampir setiap masjid dan musola, ya. Semakin ke sini semakin maju. Ya, barisannya maju, terpal sudah mulai dilipat. Ya, tenda juga nanti mulai dicopot. Ya, itu. Iya, enggak di mana-mana, bukan di Al-Hidayah saja. Masjid Al-Kausar di depan rumah saya pun sama. Tarawih pertama terpal sampai habis 2. Kiri kanan masjid panjang, sampai gangan. Sekarang sudah mulai dilipat 1. Ya, entah ibu-ibunya haid apa enggak itu. Ya, mungkin kalau haid dimaklumi. Ya, sekarang sudah mulai dilipat 1. Minggu depan dilipat 2. Ya, lantai atas pada turun. Ya, itu. Nanti 10 akhir sudah hilang lagi konsentrasinya. Kenapa? Karena kita sudah gak fokus di Ramadan. Padahal Rasulullah mencontohkan, ayo kencengin lagi. I'tikaf di masjid, semuanya ke masjid di 10 akhir. Di 10 akhir nanti kita i'tikaf. Siapa? Semuanya ke masjid, bawa bantal. Begitu. Ya, bawa tenda. Coba dibiasain begitu, 10 akhir. Tapi kayaknya belum pernah Al-Hidayah. Ya belum. Guru akhir semuanya, kayak camping di sini. Ya, kalau di dalam gak muat pakai tenda semuanya. Cuma kan beda di 10 akhir. Ketok mak, ya SGC. Pada i'tikafnya jauh-jauh. Al-Hidayah sepi. Ya, Rasulullah mencontohkan begitu di 10 akhir itu kencengin lagi tapihnya. Ya, kita nggak bisa. Makanya kalau belanja dari sekarang nih, dari sekarang, jangan 10 akhir. Ya, masalahnya apa? THR belum turun, udah gitu loh. Kenapa turunnya di 10 akhir gitu? Ya, jadi 10 akhir kita manfaatkan itu. Nilainya semakin tinggi, tapi kita sudah hilang konsentrasi. Sudah lupa sama Ramadan, sudah jenuh digeber terus. Puasa taraweh. Ya, padahal Rasulullah itu di 10 akhir itu mencengin lagi. Tapi makanya turunnya Al-Quran itu di 10 akhir itu Rasulullah ketika berkholwat, ketika menyepi, membawa bekal Rasulullah juga di Gua Hira itu ketika 10, ya, ketika 10 akhir itu. Makanya kita sebenarnya kalau mampu, memang itu di 10 akhir. Ya, dibawa bekal dari rumah, ya, jadi di sahur di sini, buka di sini. Cuma kan jarang, ya.
Memang ada masjid-masjid tertentu khusus yang memang masih seperti itu. Semuanya datang ke masjid iktikaf, ya, tadarus menyelesaikan yang Al-Qur'an yang baru separuh digeber supaya 30 juz. Semua tadarus di masjid karena memanfaatkan ini Ramadan. Karena kita belum tentu nanti berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kembali lagi kepada kitab terakhir, ya. Ngaji 1 jam saja supaya dapat keutamaan. Wa in kana kafirun qul ta'ala adri asaan ayaslama fa yuhtamu lahu bi khairil amal wa asaan akbar fa yuhtamu li bi su'il amal. Bagaimana kalau kita berjumpa dengan orang kafir? Wah, kita jangan dasar kafir lu, jangan. Karena boleh jadi nanti ada hidayah, dia masuk Islam, dia paling taat, kalah kita taatnya. Jangan sampai nanti gua mau Islam nih, udah jangan remehin orang kafir. Karena siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada siapa? Orang kafir. Sehingga apa? Dia ayyuslam, masuk Islam. Ketika sudah masuk Islam, dia lebih taat, kalah kita, Pak. Ya, karena banyak mualaf-mualaf gitu. Ketika sudah masuk Islam, masya Allah, muapalin Quran, ya, muapalin Quran, sehingga Al-Quran hafal. Selanjutnya juga rajin ke masjid, dia lebih awal. Kita yang Islamnya dari nenek moyang telat terus, ya. Tapi mualaf ini, masya Allah, dia datang lebih dulu. Karena apa? Dia baru masuk Islam, sehingga mengikuti ajaran Islam sepenuhnya, kafah. Kalau kita kan masih nawar-nawar, ya, baru ke tarhim, alhamdulillah lumayan itu 1 batang, ya. Udah tarhim beres, gampang ajan ke selawatannya lama banget lagi nih. Ya, udah aja dah, mepet terus kita. Nah ini mu'alaf, masya Allah, datang lebih awal, tidak pernah ketinggalan takbirnya imam. Kalau kita kan kadang nggak pernah sampai takbirnya imam itu kita dapat. Makanya ada di bab keutamaan berjamaah itu. Usahakan kalau bisa kita menemukan takbirnya si imam. Berarti di awal. Ya, maka di dalam berjamaah itu kan keutamaannya berbeda-beda. Barisan pertama dan kedua dan ketiga itu nilainya berbeda. Inilah keutamaan baris di dalam berjamaah. Makanya usahakan kalau lebih awal datanglah barisan pertama. Kata Kanjeng Nabi, kalau seandainya umatku tahu, ya, apa keutamaan di barisan terdepan, pasti akan bikin undian. Nah, cuma di kita mau boro-boro bikin undian, ya, nggak diundi juga saling dorong-dorong, bener nggak? Kamu aja, bocah aja tuh depan, malah bocah suruh ke depan, ya, berarti dia nggak paham. Kalau ngerti saja barisan terdepan itu paling afdol, pasti dia rebutan. Berhubung kita nggak paham, pasti kalau paham utama pada depan pasti dikasih tulisan sipulan. Tinggal ada yang baru datang, itu punya saya itu lapak saya tuh, lapak saya. Tapi kan belum pernah masjid itu saling rebutan barisan. Ya, barisan awal paling afdol. Lalu udah awal saja berbeda nilainya dengan sebelah kiri kanan imam. Begitu. Paling afdolan mana kiri sama kanan? Paling afdolan kanan. Baris imam di sini kanan, ini yang paling afdol. Kiri masih unggulan yang kanan. Tapi harus paham juga, jangan ambil kanan semua kini nggak diisi. Mentang-mentang ada dalil begitu, ya, kanan ini kosong, kanan, ini melongkong di sini, ya salah juga. Ya, bagaimana sudah depan? Utamaan mana? Kiri sama kanan. Barisan kedua, utamaan kanan barisan kedua. Ini yang dipakai dalil yang kanan terus nih. Ya, tuh jadi baris berbaris saja ada keutamaan. Cuma memang resikonya berat. Beratnya apa? Harus bisa menggantikan imam ketika imam batal. Kan begitu. Ya, resiko yang paling kanan. Makanya yang kanan ini harus yang memang ahli. Ya. Jadi ahli bacaan, ahli ilmunya juga. Makanya sini. Ketika imam batal, maka yang ini ke depan untuk menggantikan imam. Imam pulang, ya, nyari tempat duduk. Nah ini ada pintu. Jadi pintu ini fungsinya buat kaburnya imam. Ya, ketika batal. Lah imam batal, bangun. Mohon maaf ya makmum, batal. Ini bukan itu
ulang lagi, saya wudu dulu ya. Ya jangan. Ya. Nah itu nggak ngaji fikih berarti. Jadi kalau imam batal, ustadz sini yang imamin ya batal, udah nggak usah ngomong, langsung keluar di tempat wudu itu dari situ. Nah cuma masalahnya jangan pas sujud ya. Kalau pas sujud repot ngasih tahunya. Nah ini katanya imam kusuk banget ini, lama banget ini. Ya kemana ini? Pas yang paling depan nengok begini kan, ih imamnya nggak ada. Nah itu jangan juga. Artinya ya pas duduk aja keluar, oh berarti dia batal. Berarti yang sebelah kanan maju ke depan melanjutkan rakaat berikutnya. Itu tata cara berjamaah. Nanti si imam ngambil barisan belakang, sudah beres nanti ngelanjutin lagi. Tuh, jadi ada aturan mainnya secara hukum fikih. Jadi ibadah sholatnya tetap jalan terus. Yang penting ada ilmunya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Satu lagi, wa kun indan nasi rajulan minan nasi fa innallaha yaqrahu ayyara abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadisi. Ini, jadilah seorang manusia ya di hadapan manusia itu orang yang biasa saja. Biasa saja gitu maksudnya. Ya, kalau ketemu sama-sama masih biasa saja. Ya, artinya apa? Jangan merasa paling tinggi, jangan merasa paling kaya, jangan merasa paling jabatannya tinggi. Kalau sesama manusia mah biasa-biasa saja. Nah, hakikatnya di hadapan Allah mah ya adalah yang paling takwa. Makanya di hadis di keterangan lain itu hiasilah takabur dengan tawadu. Jadi kalau kita ada muncul di dalam hati ini takabur, buru-buru kita hapus dengan tawadu. Ya, ketika ada rakus, maka hapuslah dengan qanaah. Rakus itu bersungguh-sungguh mencari sesuatu, padahal dia sudah dapatkan. Ya, itu namanya rakus tuh. Padahal dia sudah punya, masih aja. Maka imbangilah, hiasilah dengan qanaah. Menerima apa? Lah, segini aja saya sudah cukup. Ya, kalau kebanyakan juga pertanyaannya banyak, ya. Nanti lama juga masuk ke surganya. Mendingan yang biasa-biasa saja, punya motor buat ngaji, punya mobil buat ngaji, punya duit buat sedekah. Udahlah, cukupnya saja saya malah, enggak usah banyak-banyak. Ya, punya lahan, punya sawah juga cuma ngangkrak di sana, disangkul enggak. Juga saldo banyak juga enggak pernah lihat duitnya. Ya itu hanya lihat struknya doang, 5 juta, paling begitu doang. Megang duit mangga, diambil juga nggak bisa semua, bener gak? Ya padahal duit sendiri, coba ambil, punya saldo 1 miliar, ambil, boleh semua nggak? Padahal mau duit siapa? Duit sendiri, tuh. Makanya padahal duit sendiri seharusnya bisa diambil semua. Ya cuma duitnya nggak ada, jadi separuh-separuh biasanya seperti itulah. Saya mah biasa-biasa saja, punya duit segini ya mudah-mudahan cukup buat buka puasa, buat sahur. Nah, itu jadi kalau di hadapan manusia malah adalah biasa-biasa saja ya, kecuali kita di hadapan Allah harus menjadi makhluk Allah, hamba Allah yang terbaik. Mari kita bersama-sama bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين. آمين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك ومزيده
Ya Rabb, alhamdu kami yang bagi di jadal syikal karim wa adim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, dosa-dosa terdahulu kami, dosa-dosa sekarang dan yang akan datang. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan usia kami dalam ketaatan, sehatkan badan kami, ya Allah, sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, karuniakan kesabaran saudara-saudara kami yang timpa musibah. Ya Allah, berkah hidup kami, rezeki kami, ilmu kami, rumah tangga kami, usaha ikhtiar kami untuk jalan ibadah kepadamu, ya Allah. Karuniakan anak dan keturunan kami, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, ahli ilmu, ahli ibadah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, terimalah puasa kami, terimalah puasa kami, ampuni dosa dan kesalahan puasa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, ijabahlah doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia dan akhirat kami, ya Allah. Kuatkan ibadah kami, ya Allah. Karuniakan kesanggupan untuk bisa menyelesaikan seluruh ibadah di bulan agungmu, ya Allah, di bulan yang mulia, ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sampai kami meraih keutamaan-keutamaan di bulan yang agung ini, ya Allah, sampai kami bisa menyelesaikan seluruh rangkaian sampai akhir bulan Ramadan, dan kami bisa menikmati di satu Syawal, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Karuniakan akhir hidup kami, akhir yang mulia, tua yang mulia, tua yang ahli ibadah, tua yang husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika wa jadika wa subhanahu wa rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar hakikatnya karunia dari Allah Taala, dari terbatasnya ilmu saya dan kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal aqwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.